Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, masih bersama saya dan Ustadz Nur Alam Al-Jurjani. Beliau merupakan Ustadz yang hafiz Quran. Insya Allah kali ini masih akan membahas seputar ruqyah. Langsung saja kita bertanya kepada Ustadz Nur Alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kalangan masyarakat ini mungkin yang awam dengan ruqyah masih ada kekhawatiran Ustadz, membedakan antara ruqyah yang syariah ataupun bukan, atau mungkin malah takutnya dukun yang berpenampilan seperti Ustadz. Mungkin yang menjadi pembeda antara ruqyah syariah itu dengan yang lainnya itu apa Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, memang secara umum ruqyah itu memang terbagi menjadi dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghair syar'iyah. Jadi ada yang memang ruqyah yang secara syar'i itu benar. Ada ruqyah yang memang bukan syar'i. Karena ruqyah sendiri artinya kan jampi-jampi. Nah, di masyarakat kita, wabil khusus di Jawa, Sunda, ya Indonesia itu kadang-kadang ada ruqyah yang memang tidak syar'iyah. Nah, pertama ruqyah syar'iyah itu adalah diambil dari Al-Qur'an. Yang kedua diambil dari hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga memang diambil dari doa-doa para ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini diantaranya seperti itu. Dan ruqyah yang sesungguhnya dia itu nggak tahu yang gaib. Jadi kalau ada mengaku ruqyah tapi dia ngaku mengetahui yang gaib, ini berarti bukan ruqyah yang syar'i. Nah, ruqyah yang ghair syar'i itu memang ya isinya menyimpang, apalagi dengan pakai bahasa-bahasa mungkin bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa Sunda, tapi lokal. Ini kadang-kadang sering kita temukan di mana orang itu tanpa sadar pakai ruqyah yang ghair syar'iyah. Itu diantara misalnya orang banyak mencari namanya kulhu geni. Nah, kulhu geni itu diambil kata kulhu geni. Katakanlah dia Allah itu api. Ini kan sudah menyimpang. Nah, itu untuk ruqyah. Tapi sayang itu adalah menyimpang. Ada kulhu sungsang. Diambil dari kata kulhu sungsang. Katakanlah Allah itu adalah nyungsang. Nyungsang kan terbalik. Nah, ini kan ghair syar'iyah. Makanya harus kita jauhkan itu dari diri kita dan jangan sampai kita pakai. Karena memang kita sudah punya Al-Quran dan punya doa-doa dari Rasulullah SAW, juga doa-doa dari ulama kita yang alim, yang terpercaya. Makanya kita jangan sampai terkecoh dengan yang namanya jampi-jampi yang tidak syar'i. Itu loh. Apalagi sampai menyimpang, sampai mengatakan Allah itu api, Allah itu nyungsang, kan gitu. Ini kan suatu pelecehan sebenarnya yang harus kita luruskan. Nah, dan kita juga jangan terkecoh dengan penampilan seseorang. Kadang-kadang penampilan pakai gamis, pakai sorban gede, berjenggot, ternyata dukun. Nah, untuk membedakan dukun dengan ya nggak dukun gimana, ya gampang saja. Kalau dia sudah mengetahui yang gaib, tahu bahwa rumah kamu ada ininya, kamu itu badannya ada ininya, belum diperiksa, belum diapa-apain, sudah ngomong begitu, ini pasti dukun. Nah, kalau kita sudah pergi ke situ, maka la tuqbalu alaihi sholatu arba'ina lailah. Salat 40 hari kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, orang yang bisa ngeramal dan lain sebagainya, ini dukun. Kalau ruqyah yang syar'i nggak seperti itu. Tidak tahu, cuma tahu ciri-cirinya. Oh, kalau gini ini kena ini, kalau muntah seperti ini kena jin, kalau muntah gini kena sihir. Itu hanya ciri-ciri. Tapi kepastiannya urusan Allah itu. Jadi nggak tahu. Makanya masyarakat kita itu masih banyak terkecoh sehingga habis banyak duit berobat. Ternyata itu adalah dukun tapi berkedok ustaz. Itu loh, ngaku bisa menyembuhkan ini macam-macam, adalah kedok doang. Dipegang kepalanya keluar paku, dipikul perutnya keluar paku. Enak banget itu kalau begitu jualan paku aja kan jadi gitu. Material lah malah material. Ini masalah ini. Kadang-kadang ada orang nggak nikah-nikah, pernah kejadian itu. Ternyata katanya, wow, ini diguna-guna sama mantannya, rambutnya ditaruh di tengah laut sini susah, apaan ya, yang macam-macam aja. Ini kan belum tahu apa-apa sudah ngomong begitu. Bahkan pernah ada kejadian seorang orang tua datang ke tempat saya, itu katanya datang, kenapa saya kok disantet orang melulu? Loh, kenapa Pak Haji saya itu? Lah saya udah kemana-mana, katanya saya ini diguna-guna, nggak jauh dari rumah saya. Ya saya ini kan belum tahu Pak Haji pengen ngapain ke sini? Ya pengen berobat, ya kan belum saya periksa. Begitu saya ruqyah ternyata nggak ada apa-apanya.
Ternyata dia itu kena saraf kejepit saja. Ya maklum, penyakit tua kan gitu. Nah ini kadang-kadang kita itu gitu. Banyak orang itu. Pernah ada orang itu anak muda bonyok sini ya itu. Bonyok. Dibawa orang tuanya, saya tanya, kenapa ini Pak? Wow ini ditonjok sama dukunnya. Kenapa? Jinnya nggak mau keluar, ditonjok sampai bengkak gitu. Nah, ternyata begitu saya cek, ternyata ini bukan kena guna-guna, dia itu kena sakit jiwa. Nah, tolong Pak, saya bisikin bapaknya, bawa ke rumah sakit jiwa. Itu loh. Dia katanya sudah habis-habisan, sudah motong ayam putih, ayam hitam, dipotong udah jutaan dihabiskan untuk pengobatan nggak ada hasilnya. Dia salah berobat ke dukun. Ini masalahnya. Banyak sekali kejadian-kejadian itu ternyata banyak yang tertipu oleh dukun. Ya, dukun ngomong macam-macam, meyakinkan, akhirnya tertipu. Bahkan ada seorang imam, seorang ustadz yang mau sholat orang miskin, ditipu sama dukun habis sekian juta. Dia nggak punya duit, suruh ngutang supaya cepat diobati. Kalau nggak nanti bahaya. Karena apa? Dia itu punya penyakit telinganya kurang mendengar, nggak sembuh, akhirnya dibawa ke tempat saya. Saya cek, ini mah penyakit tua, namanya orang tua sudah ya begitu berkurang pendengarannya, bukan karena ada jin yang kena santet ini. Nah ini banyak kejadian kan. Banyak informasi yang keliru. Lah itu makanya kan. Buat-buat juga. Ya makanya masyarakat itu harus jeli dalam berobat. Boleh saja berobat alternatif. Ruqyah boleh itu. Ada hadisnya, diperbolehkan kita ruqyah. Hanya saja jangan sampai kita masuk dalam pertama ruqyah yang bersyariah, ruqyah syaitonia, dan kita jangan sampai terjebak oleh dukun yang berpenampilan ustaz. Bahkan ada yang katanya bisa ngundang malaikat, ngundang nabi, ngundang orang-orang yang sudah mati, ngundang wali songo. Ini sudah pasti dukun ini, jangan dipercaya. Kita datang ke situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu ya, penjelasan singkat. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin? Mungkin kalau misalkan dari peruqyah atau misalkan orang yang akan meruqyah itu tahu orang yang melakukan guna-guna atau santet itu apakah termasuk ruqyah yang syar'i? Masih termasuk ruqyah yang syar'i atau gimana? Ya jadi memang pengalaman saya ketika ngeruqyah seorang ini nanti akan ada reaksi. Ada reaksi, ini cirinya gimana? Oh, ini cirinya kena jin biasa, kena santet itu dan lain sebagainya. Tetapi itu baru ciri, tidak bisa memastikan. Nah, itu loh. Kadang-kadang pelakunya nggak bisa tahu itu ya. Kalau ruqyah syar'i itu. Kita nggak tahu, paling kita minta petunjuk kepada Allah siapa yang melakukan. Kita nggak tahu. Yang penting sebenarnya kan bukan tahu atau tidak, sembuh atau tidak kan begitu sebenarnya kan intinya kan. Karena kadang-kadang ada orang saya ruqyah tiba-tiba muntah darah ada. Ada orang saya ruqyah diperiksa kena penyakit lambung, ternyata begitu saya ruqyah ternyata keluar belatung masih hidup dari mulutnya. Nah ini macam-macam dah, itu macam-macam. Nah ini yang kita sendiri sebenarnya kita juga kesulitan, ini diguna-guna siapa ya kita kan tahu. Kalau nebak-nebak jangan, nanti fitnah timbulnya. Yang penting kita doakan. Adapun kadang-kadang kita kasih petunjuk melalui mimpi, iya kadang-kadang begitu. Tetapi itu mimpi nggak bisa dijadikan patokan. Kadang-kadang saya juga sering dikasih tahu melalui mimpi ini begini-gini. Gitu. Tapi ini jangan kita sebarkan karena nanti takut menjadi fitnah. Ya, yang penting berobat itu sembuh, insya Allah. Dan kalau disihir itu nanti akan kembali kepada yang menyihirnya. Itu kita jangan khawatir. Bahwasanya kita punya Allah yang maha gagah, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, dan ada Al-Quran yang menjadi syifa bagi kita, dan ada doa-doa perlindungan dari Rasulullah SAW. Kita jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan kedasatan, bisa mengeluarkan paku dari perut, bisa mengeluarkan paku dari kepalanya, bahkan keluar palu misalnya dari perutnya. Ini yang macam-macam aja. Kadang-kadang rumah dibongkar ternyata ada bonekanya. Saya tanya, itu yang bongkar siapa? Dukunnya. Itu taruhin boneka. Ini kan macam-macam aja. Ini banyak yang tertipu, kasihan masyarakat. Begitu. Ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin dari penjelasan tadi para jamaah dapat menyimpulkan sendiri. Banyak informasi yang dapat kita ambil untuk membedakan antara ruqyah syariah dan yang bukan. Dan untuk membedakan mana yang dukun dan mana yang benar-benar ustadz yang melakukan ruqyah syariah. Baik, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.